Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, wattaquni ya ulil albab. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memerintahkan kepada kita agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita meninggalkan larangan-larangan yang telah ditetapkan oleh Allah kepada kita. Dengan demikian kita telah dekat dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala menyembunyikan rahmatnya, menyembunyikan ridhonya pada perbuatan-perbuatan yang bernilai ketakwaan. Dan ketakwaan yang mana, perintah yang mana yang kemudian bersamaan dengan ridho Allah yang diturunkan kepada kita. Tentu kita tidak tahu. Sebab kita tidak tahu, maka kemudian kita berupaya taharra, berupaya untuk mencari, berupaya untuk melaksanakan dengan baik, dengan harapan salah satu dari perintah yang Allah perintahkan kepada kita yang kita kerjakan bersamaan dengan ridhonya, bersamaan dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah, di dalam surat Al-Baqarah ayat 269 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hikmah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Dan barang siapa yang diberi hikmah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sesungguhnya dia telah diberikan kebaikan yang banyak. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah, lantas hikmah di dalam ayat tersebut apa dan bagaimana? Al-Habib Zain bin Smith di dalam kitab Manhajus Sawi menyampaikan kutipan-kutipan. Salah satu kutipan yang dimaksud dengan hikmah adalah al-ilmu wal amal, yaitu ilmu dan amal. Setelah kita tahu kewajiban sholat, maka kemudian kita sholat, maka kita telah mendapatkan hikmah. Setelah kita tahu anjuran membaca Al-Quran, lalu kemudian kita mengamalkan anjuran tersebut, maka sesungguhnya kita telah mendapatkan hikmah. Setelah kita tahu bahwa ada hal-hal yang disunnahkan, lalu kemudian kita melakukan apa yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sebenarnya kita telah mendapatkan hikmah. Atau definisi yang kedua yang dikutip oleh Al-Habib Zain bin Smith, qala Abu Bakrin, kullu kalimatin wa'adatka au zajaratka, setiap kalimat
yang dapat menasehatimu untuk melakukan kebaikan atau dapat menghentikanmu dari perbuatan buruk, maka sesungguhnya itu adalah hikmah. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah, kadang-kadang kita mendapatkan hikmah dari orang lain, tetapi hati kita tidak siap. Kadang-kadang kita mendapatkan nasihat dari orang lain, nasihat itu iradatul khair. Orang lain ingin kita lebih baik, sehingga dia menasehati kita, tetapi hati kita kadang-kadang tidak siap, mental kita kadang-kadang tidak siap. Padahal itu adalah qimah kubro, itu adalah nilai besar bagi perubahan kita menuju lebih baik. Namun karena tidak diiringi dengan mental yang baik, tidak diiringi dengan kesiapan hati, maka kemudian kita menolak ajakan baik itu. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah, kapan kemudian hikmah itu menjadi tahijul hikmah, menjadi berkobar, menjadi kita menginginkan untuk mencari ilmu dan mengamalkan? Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah, ada 4 keadaan yang dikatakan oleh Al-Hasan Al-Harawi di dalam kitab yang sama. Yang pertama adalah an-nadmu ala dzambi. Ketika kita betul-betul mengalami puncak, kita menyesal. Dalam keadaan menyesal, sudah lama tidak melakukan kewajiban. Dalam keadaan menyesal, dia kemudian mencari seorang guru, mencari orang yang mengerti. Apa tujuannya? Mencari ilmu, mencari tuntunan yang kemudian dia hendak mengamalkan. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah, cerita yang sebenarnya tidak samar bagi kita dan sering diceritakan, bagaimana orang yang melakukan pembunuhan terhadap 99 orang, lalu kemudian ketika dia mengalami puncaknya, pada penyesalan yang luar biasa, lalu dia mencari orang yang dapat menunjukkan dia, maka hikmah dia temukan, tahijul hikmah, hikmah berkobar untuk mengamalkan bagaimana cara taubat yang benar, bagaimana cara melaksanakan perintah-perintah Allah yang benar. Dalam keadaan seperti itu, kemudian hikmah menjadi menyala-nyala di dalam hatinya. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah, yang kedua, keadaan yang kedua adalah keadaan al-isti'dad lil maut. Orang yang mempersiapkan mati dalam keadaan nyaman, mati dalam keadaan husnul khotimah, maka kemudian dia akan mencari ilmu dan mudah mengamalkan ilmu yang dia cari, karena memang tujuan yang dia inginkan untuk dicapai adalah akhirat. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah, tidak diragukan lagi bahwa ketika kita melakukan penelitian di masjid-masjid yang kita hadiri, maka rata-rata yang hadir itu adalah orang yang berada pada usia 40 ke atas. Kenapa demikian? Saya meyakini bahwa mereka memiliki kesadaran untuk mempersiapkan kematian dalam keadaan nyaman, sehingga kebanyakan isi masjid itu adalah orang-orang yang usianya di atas 40. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah, lalu selanjutnya orang yang mudah mendapatkan hikmah dan berkobar dalam hatinya adalah khul batni, orang yang perutnya kosong. Artinya orang yang sering berpuasa. Ada dawuh kiai dari Langitan, al-maghfurlah, Kiai Fakih, menyampaikan bahwa ketika seseorang mencari ilmu dalam keadaan sering kenyang dengan orang yang mencari ilmu dalam keadaan sering lapar, maka yang didapat akan berbeda, semangatnya akan berbeda. Ketika dia pulang, ilmu yang dihasilkan pun akan berbeda, mudah diamalkan, karena memang hasil dari riyadhah, hasil dari upaya batin, sehingga dia melahirkan ilmu-ilmu yang luar biasa yang mudah diamalkan oleh dirinya. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah, yang keadaan yang terakhir adalah
al-ijtima' ma'az zuhad, yaitu berkumpul dengan orang-orang yang zuhud, berkumpul dengan orang-orang yang sangat perhatian terhadap urusan akhiratnya, berkumpul dengan orang-orang yang Islamnya sempurna, imannya sempurna, dengan cara meninggalkan hal-hal yang sebenarnya tidak penting bagi dunianya dan akhiratnya. Ma'asyiral mukminin rahimakumullah, tidak diragukan lagi, hadis menyatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Salah satu tanda kesempurnaan Islam seseorang adalah meninggalkan perkara-perkara yang tidak penting bagi dunia dan akhiratnya. Ma'asyiral mukminin rahimakumullah, kalau kita melakukan perkara-perkara dunia tetapi ad-dunya lil akhirah, maka sungguh tidak tercela. Ad-dunya lil akhirah tidak ada celahnya. Yang tercela adalah ad-dunya lid dunya. Kita mencari dunia untuk kesenangan dunia, itulah yang tercela. Ma'asyiral mukminin rahimakumullah, maka di dalam satu hadis riwayat Imam Muslim disampaikan kita harus iri kepada siapa? Rajulun atahullahu malan fasallatahu fi halakatihi fil haq. Kita harus iri kepada orang yang Allah kasih harta, lalu hartanya dihabiskan pada jalan yang benar, pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral mukminin rahimakumullah, jalan Allah Subhanahu wa taala itu tidak sekedar membantu orang miskin, tidak sekedar membantu masjid, tidak sekedar membantu pembangunan madrasah, tidak, tetapi juga hatta ma taj'al fi fiki imra'atik fahuwa shadaqah, sampai yang disuapkan untuk istri kita, untuk keluarga kita, maka itu bernilai fil haq, bernilai di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga memang kita dianjurkan untuk iffah, menjaga diri dengan bekerja supaya kita tidak minta-minta. Ma'asyiral mukminin rahimakumullah, semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan hikmah dan mengamalkan hikmah yang kita dapat. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Innahu huwal barrur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran, amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi وثنى بالملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا أليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كاشف البليات اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وعلي كلمتك إلى يوم الدين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.